Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradia Sindilara Devi dari kelas 11 S13. Di sini saya akan menceritakan tentang konflik Poso. Konflik Poso adalah konflik komunal yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia, terutama pada akhir tahun 1990 hingga awal tahun 2000-an. Konflik ini melibatkan beberapa pihak, diantaranya yang pertama, kelompok Muslim dan Kristen, yang kedua kelompok militan, yang ketiga aparat keamanan, yang keempat pemerintah, yang kelima kelompok eksternal. Konflik Poso terjadi dalam 3 periode utama. Yang pertama, Desember tahun 1998. Kerusuhan bermula pada tanggal 24 Desember ketika seorang pemuda Kristen bernama Khairunto Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang Muslim. Informasi yang tersebar luaskan di pihak Kristen adalah Ahmad melarikan diri ke masjid setelah ditikam Roy, sementara dari pihak Muslim mengindarkan kejadian ini adalah sebuah serangan terhadap pemuda Muslim yang sedang tertidur di halaman masjid. Peristiwa ini memicu ketegangan antara kedua kelompok. Tokoh agama mencoba meredam konflik ini dengan menyalakan minuman keras sebagai penyebab utama, sehingga ribuan botol miras disita oleh Polres Poso. Namun, bentrok terjadi terutama pada 27 Desember ketika kelompok Kristen bersenjata dan kelompok muda Muslim bentrok. April tahun 2000, konflik dipicu oleh persidangan mantan Bupati Akbar Patangai yang dituduh menyalahgunakan dana. Rumor berkembang bahwa dana tersebut digunakan untuk menyewa massa guna menyerang gedung peradilan. Pada 15 April, seorang anggota DPRD bernama Celani Umar mengatakan jika Damsik Lajani, calon bupati itu tidak terpilih, maka akan ada banyak kekerasan. Sehari kemudian, seorang pemuda Muslim diserang oleh kelompok Kristen yang kemudian dibalas oleh pihak Muslim. Mei tahun 2000, konflik semakin parah ditandai dengan serangan balas kelompok Kristen terhadap kelompok Muslim. Rumor menyebar bahwa kelompok Kristen berlatih di Camp Kerey yang menamai operasi mereka dengan kelelawar merah dan kelelawar hitam. Pada 23 Mei, kelompok kelelawar hitam membunuh seorang polisi dan warga Muslim, lalu bersembunyi di gereja Katolik yang kemudian dibakar oleh massa Muslim. 28 Mei, serangan terhadap Muslim semakin meluas, termasuk pelecehan terhadap wanita dan anak-anak. Sekitar 70 orang yang melarikan diri ke pesantren berhasil ditangkap, dieksekusi, dan mayatnya dibuang ke Sungai Poso. Peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Pemerintah berperan dalam menyelesaikan konflik yang menghasilkan Deklarasi Malino I yang berisi 10 poin. Kesepakatannya antara lain menghentikan konflik, menegakkan hukum, menjaga keamanan, menolak campur tangan asing, serta menjunjung tinggi sikap saling menghormati. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan hak-hak warga, memulihkan kondisi ekonomi, dan memastikan keragaman agama dapat dijalankan dengan damai. Peranan tokoh masyarakat, tokoh agama dan elit seharusnya berperan dalam meredam konflik, tetapi beberapa justru memperkeruh suasana dengan membawa nuansa perang dalam agama. Namun, di Desa Tengkura, tokoh masyarakat berhasil mengelola isu agama dengan baik, sehingga masyarakat tetap harmonis meskipun konflik terjadi di daerah lain. Konflik sosial ini masuk ke dalam teori hubungan masyarakat, yaitu konflik dapat terjadi atas dasar ketidakpercayaan dan permusuhan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, biasanya ini berhubungan dengan isu agama, suku, ras, atau sara. Yang selanjutnya ada teori proses konflik, karena konflik ini berkembang seiring berjalannya waktu, dan jangka waktu konflik sebanyak 3 periode, yaitu tahun 1998 hingga tahun 2001. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.